Nah, balik lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Maraga Satrio Arjuna. Saya adalah anggota DPRD Kabupaten Landak. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berbagai macam bantuan sosial yang pemerintah sudah rencanakan untuk kita. Nah, apa-apa aja sih bantuan program pemerintah ini? Kita akan bahas. Nah, kita masyarakat Kabupaten Landak khususnya harus memahami bantuan pemerintah bansos ada dua jenis. Yang pertama itu reguler, yang kedua itu non reguler. Nah, yang reguler ini khusus untuk bantuan jangka panjang seperti PKH, dan yang kedua BPNT, dan yang ketiga adalah kartu prakerja. Nah, sedangkan bantuan non reguler itu selama masa pandemi. Contohnya seperti BST, BLT dana desa, dan pembagian sembako. Nah, non reguler dan reguler itu berbeda. Reguler itu penerima manfaatnya itu selama terdaftar. Sedangkan non reguler, BST dan BLT contohnya, itu selama 3 bulan. Nah, ini ada isu, ada wacana bantuan BLT dana desa ingin diperpanjang selama 3 bulan. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahasnya satu persatu. Nah, kita bahas tentang program bantuan sosial yang reguler dulu, karena ini berkepanjangan. Nah, yang paling terkenal bantuan reguler dari pemerintah ini adalah PKH. Nah, apa sih PKH itu? Program Keluarga Harapan atau disingkat dengan PKH ini. Nah, program ini didasari pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, di masa pandemi Corona ini, pemerintah menambah jumlah peserta program Keluarga Harapan dari yang tadinya 9,2 juta penerima manfaat menjadi 10 juta KPM. Nah, KPM ini adalah singkatan dari Keluarga Penerima Manfaat. Nah, yang kedua ada program reguler, yaitu adalah BPNT. Nah, apa itu BPNT? BPNT adalah program bantuan non tunai. Nah, jadi berbeda dengan PKH. PKH ini penyalurannya berbentuk uang, sedangkan BPNT penyalurannya berbentuk sembako. Nah, program ini dulunya disebut bantuan pangan non tunai dan sudah dilaksanakan sejak 2017. Program ini dilandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara tunai. Namun sejak Februari 2020, program tersebut berganti nama menjadi Kartu Sembako Murah atau yang lebih kita kenal sebagai BPNT. Nah, sama dengan PKH, pada masa pandemi ini pemerintah menambah jumlah penerima manfaat atau KPM menjadi 20 juta dari semula 15 juta. Nah, jadi pemerintah menambah alokasi slot warga masyarakat penerima PKH dan BPNT selama wabah pandemi Corona ini. Nah, penyalurannya juga berbeda. Sebelum Corona ada, penyaluran BPNT dan PKH ini 3 bulan sekali. Namun sekarang penyalurannya sebulan 1 kali. Nah, habis itu ada lagi program reguler pemerintah, bantuan sosial reguler, yaitu Kartu Prakerja. Nah, Kartu Prakerja ini yang sangat bisa kita manfaatkan karena pendaftarannya terbuka secara umum. Nah, apa sih program Kartu Prakerja ini? Nah, lewat Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja, pemerintah memberikan pelatihan kerja serta insentif bagi mereka pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah membuka kesempatan bagi 5,6 juta pendaftar. Kriterianya nanti saya akan jelaskan karena ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan cara kita mengakses untuk pendaftaran prakerja. Nah, pertama-tama kita buka website dan kita akses prakerja.go.id. Nah,
di halaman websitenya akan terlihat seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita ingin tahu cara daftarnya, kita ketik cara daftar. Nah, di sini sudah jelas. Sebelum daftar, pastikan kamu warga negara Indonesia minimal ini bisa baca sendiri, Nah, habis itu langsung kita daftar sekarang. Nah, semuanya bisa mengaksesnya. Jika berhasil mendaftarkan diri, pelamar akan mendapatkan kode yang terdiri atas 16 digit angka. Angka itu yang menjadi identitas akun peserta. Peserta juga bakal mendapat saldo sebesar 1 juta yang tersedia di dashboard akun. Nah, saldo 1 juta tersebut dapat digunakan peserta untuk mengikuti pelatihan kerja yang disediakan di 8 platform pemerintah seperti Skill Academy, Pintaria, Tokopedia, Bukalapak, Sekolahmu, Mau Belajar Apa, Pijar Mahir, dan Sisnaker. Setelah mengikuti pelatihan kerja, para peserta berhak mendapatkan dana insentif sebesar 600.000. Dana itu akan cair setelah 5 hari peserta menghabiskan masa pelatihan. Nah, jadi teman-teman semua, setelah kita mengikuti pelatihan kartu prakerja ini, kita akan diberikan insentif yang besarannya adalah 600.000. Nah, jadi tunggu apa lagi? Ayo kita rame-rame mengakses program bantuan pemerintah ini agar kita manfaatkan dengan maksimal untuk menambah SDM kita. Nah, karena ini sangat penting, karena ini sudah jadi hak kita sebagai warga masyarakat untuk mengakses bantuan dari pemerintah. Oke, kita akan ngebahas program bantuan yang non reguler. Nah, bantuan non reguler yang pertama itu adalah bantuan langsung tunai dari dana desa, atau lebih kita kenal sebagai BLT dana desa. Nah, BLT dana desa ini disahkan melalui Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Permendes PDTT nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Nah, BLT dana desa ini bersumber dari APBDes dana desa tahap kedua kalau untuk di Kabupaten Landak. Nah, BLT dana desa ini kita menerimanya selama 3 bulan. Dananya 600.000. Nah, bagi warga masyarakat yang sudah menerima PKH, BPNT, dan kartu prakerja, tidak diperkenankan untuk mendapatkan bantuan BLT lagi. Bantuan BLT ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH, BPNT, kartu prakerja, atau dengan bahasanya bantuan BLT dana desa ini adalah diperuntukkan untuk warga masyarakat kita yang tidak pernah tersentuh oleh bantuan pemerintah lainnya. Nah, habis itu ada lagi namanya BST. BST ini adalah bantuan sosial tunai. Nah, kisaran angka yang diterima BLT dana desa dan BST sama, yaitu adalah 600.000. Nah, tetapi bedanya BST ini berasal dari dana Kemensos. Nah, penerimanya diambil melalui kantor pos atau ditransfer melalui rekening. Nah, saya sudah membahas kemarin beberapa waktu yang lalu tentang cara kita cek penerima BST. Nah, habis itu ada lagi namanya bantuan pemerintah pembebasan biaya listrik. Nah, program pembebasan biaya listrik ini kemarin heboh juga. Nah, pengguna listrik yang berkapasitas 450 sampai 900 kV ini dibebaskan. Pembebasan ini dimandatkan melalui Perpu 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona. Listrik gratis ini berlangsung selama 3 bulan, terhitung sejak April sampai Juni 2020. Total bantuan pemerintah selama ini berjumlah 7 macam program bantuan. Nah, kalian dapat yang mana saja? Tulis di komentar. Nah, kalau ingin bertanya tentang bantuan ini, tulis di komentar ya teman-teman. Ya. Biar saya jawab ya.